Salve saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu dalam Renungan Harian Katolik hari Selasa 20 Februari 2024. Renungan bagi kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Tema renungan bagi kita hari ini adalah doa adalah media atau sarana komunikasi manusia dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebagai umat Kristen, sebagai umat Allah yang mengimani Kristus, tentu kita semua pernah berdoa dan pantas untuk selalu berdoa. Baik itu dalam mengawali kegiatan kita, saat hendak makan, dan saat ingin istirahat pun. Biasanya orang Kristen selalu mengawali dengan doa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus mengajar kita tentang hal berdoa yang dikehendaki Allah. Perlu kita pahami, sesungguhnya doa bukan untuk mengajari atau mendikte atau memberitahu Allah tentang apa yang kita butuhkan, tentang kebutuhan kita. Tapi pada dasarnya adalah doa suatu ungkapan cinta kita kepada Allah. Doa adalah wujud sembah kita kepada Allah, dan doa adalah penyerahan diri kita kepada Allah. Sebab sesungguhnya di dalam doa, sebelum kita mengungkapkan suatu apa yang kita butuhkan, apa yang ingin kita ucapkan, Allah telah lebih dahulu mengetahui apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Jadi inti doa adalah membangun relasi antara kita secara pribadi kepada Allah, agar kita senantiasa rindu dan selalu bergantung pada Allah. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, karena doa adalah media atau sarana membangun relasi kita secara pribadi kepada Allah. Oleh karena itu tidak dibutuhkan doa yang bertele-tele. Kita tidak perlu bersandiwara kepada Allah, sebab Allah sendiri sudah tahu apa yang akan kita ungkapkan, apa yang ada dalam niat dan hati dari hati kita dan pikiran kita. Sekarang bagaimana kita membangun relasi itu? Muliakan Allah dalam kehidupan kita. Yang perlu kita ungkapkan agar kita punya tekad yang perlu kita pegang dalam menjalani hidup. Oleh karena itulah Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada kita. Bagaimana doa Bapa kami itu berisi komposisi pujian kepada Allah, sembah kepada Allah, kepasrahan kepada Allah, dan kerinduan akan kehadiran Allah. Juga di sana berisi rasa syukur atas belas kasih Allah, juga pengharapan akan penyertaan Allah dalam hidup kita. Dan dalam renungan hari ini, Yesus menekankan pengampunan kepada sesama sebagai syarat untuk mendapat ampun dari Allah. Sebab bila kita pun tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, padahal kita sebagai manusia selalu tidak luput dari kesilapan dan kesalahan. Karena itu kita perlu saling mengampuni. Dan
Dengan kita mengampuni sesama, mengampuni saudara-saudara kita, menyadari kelemahan manusia yang selalu tidak luput dari kesalahan dan dosa, kita dengan sendirinya telah memohon ampun dari Allah atas dosa dan kekurangan kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih, intinya dengan kita berdoa, kita membangun relasi kepada Allah, membentuk diri sebagai pribadi yang rendah hati, agar kita mau mengampuni sesama, menyadari kelemahan kita, dan kita pun mendapat pengampunan dari Allah. Ini adalah janji Allah, bahwa dengan mengampuni sesama kita pun akan mendapat pengampunan. Janji Allah yang disampaikan Yesus sendiri kepada kita yang mengimani Allah dalam Kristus Tuhan kita. Semoga dengan renungan hari ini kita dapat berdoa semakin baik, dan kita jadikan doa kita itu adalah semangat bagi kita untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah, berani mengampuni dan berani mengasihi sesama. Amin. Tuhan memberkati.